siapkan dari sekarang. Sunnah Nabinya menyiapkan dari sejak Sya'ban. Siapkan dari sekarang 3 hal. Singkatnya 3 hal. Perhatikan ya. Jadi kalau antum belum bisa amalan seperti ini, jangan sekali-kali mencela sahabat. Jangan sekali-kali mencela sahabat. Saya paling tidak suka dengan orang yang sedikit ilmunya, sudah tidak punya ilmu, senang sekali mencelanya. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Rajab, tahun kedua Hijrah, bulan Rajab, tahun kedua Hijrah, diturunkan oleh Allah firman-Nya yang berisi perintah untuk kewajiban menunaikan ibadah puasa. Karena sebelumnya Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah, kemudian melihat orang Yahudi selalu menunaikan puasa Asyura, diikuti oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kita lebih berhak melakukannya dibandingkan mereka. Diikuti, kemudian ditunaikan itu, Asyura, diolok-olok oleh Yahudi. Diolok-olok oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, lihat umatnya Muhammad, katanya. Lihat umatnya Muhammad, tidak punya ibadah kecuali mencontek kita. Salatnya meniru kita, menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian Allah turunkan surah Al-Baqarah itu ayat 144, ketika Rasulullah sedang makan siang di rumahnya Ummil Bashar, turun ayat itu, kemudian berbaliklah ke arah Masjidil Haram, ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, di situ kemudian berputar, karena berputar merubah arah kiblatnya, disebutlah saat itu dengan Masjid Al-Qiblatain. Tadinya bukan masjid, itu rumah. Di rumah. Setelah kemudian Rasulullah SAW wafat, sahabat tahu ada tempat sejarah di situ, ditawarkan pada Ummil Bashar untuk dibeli. Apa jawabannya? Perhatikan. Sahabat meminta, kami akan beli ini untuk jadikan masjid. Kata Ummil Bashar, tidak usah dibeli. Aku wakafkan ini untuk menjadi masjid. Dibangunlah itu, sampai sekarang kita lihat, dikenallah dengan Masjid Al-Qiblatain. Setelah turun itu, tidak ada kesempatan lagi untuk mengolok-olok. Selain mengolok-olok tentang puasanya umat Islam. Orang Islam itu tidak punya syariat puasa, kecuali meniru kami, katanya. Mereka tidak punya tuntunan. Karena itu tepat di tahun kedua Hijrah, di bulan Rajab, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Baqarah 183 berisi kewajiban tentang puasa bulan Ramadan. Sejak saat itu, karena kita Quran Sunnah kita lihat di dalilnya, sejak saat itu Aisyah radhiyallahu anha buka Babus Syam, Kitab Al-Bukhari, Babus Syam, nomor hadis yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita semua, kata beliau, sejak turunnya ayat itu, umat Islam semakin bersemangat menunaikan puasa Ramadan, sedangkan Asyura ada yang menunaikannya, ada yang tidak. Karena Nabi menyatakan, "Faman syaa'a falyaf'al, faman syaa'a falyatruk." Siapa yang ingin menunaikannya tunaikan, yang tidak. Di poin kita sebagai pengantar, dan kenapa nanti disebut dengan tarhib, saat turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak bahagia. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak bahagia. Turun ayat itu, Nabi langsung menyampaikan 2 sabdanya. Dan dengan 2 sabda itu, mereka semakin luar biasa senangnya dengan turunnya Ramadan ini. Hatinya lapang, jiwanya luas, senang dengan kedatangan Ramadan. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan mereka senang, hatinya begitu lapang dan luas jiwanya. Kita akan perhatikan nanti 3 sebab utamanya. Hanya dalam bahasa Arab, seorang yang luas hatinya, lapang jiwanya, senang dengan sesuatu, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata dasarnya rohaba. Rohaba. Di rohaba itu secara bahasa artinya dada yang lapang, hati yang luas. Luas, tenang, nyaman. Kenapa bukan bahagia saja, harus lapang? Ini uniknya kalimat dalam bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, saya berikan gambar saya. Ini apa? Gelas ya. Ini gelas, isinya ada air. Kalau ini dikosongkan, tempatnya menjadi luas, menjadi sempit. Luas ya, karena belum diisi. Tempat yang luas itu bisa siap diisi dengan apa saja. Tapi kalau ini sudah saya tuangkan misalnya, maaf, air putih di sini, air bening misalnya. Kalau saya tuangkan yang lainnya bisa tidak? Bisa, tapi akan berubah. Tuangkan kopi jadi air kopi kan? Tuangkan susu jadi kopi susu kan? Macam-macam. Kalau saya isi dengan pasir, penuh sampai di sini. Kira-kira tempatnya lebih luas, lebih sempit. Lebih sempit. Jadi ketika tempatnya sempit, akan sulit diisi oleh apapun. Jadi kenapa menggunakan kalimat tarhib, bukan kalimat bahagia saja, ingin mengesankan bahwa
kami ini sangat bahagia, kami lapangkan, kami luaskan seluruh isi hati kami sehingga siap menerima perintah apapun yang akan dititahkan saat Ramadan itu. Itu maksudnya. Kalau mau disuruh sholat, tempatnya masih luas. Mau diperintahkan untuk menahan amarah, tempatnya masih luas. Diminta sabar, tempatnya masih luas. Jadi saking senangnya, apa aja siap ditunaikan. Nah, cara untuk menunaikannya dan menunjukkan semangatnya, prosesnya disebut dengan tarhib. Rahaba artinya lapang, luas. Kalau itu ditunjukkan dengan keseriusan dan kesungguhan, maka dirubah namanya menjadi tarhib. Jelas sampai sini? Jadi tarhib Ramadan itu, sering kita dengar tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Di tarhib itu, upaya untuk melapangkan, meluaskan jiwa kita dan hati kita, disertai rasa kebahagiaan untuk menerima segala perintah yang akan diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Dari kata inilah, dari kata tarhib, kalau kemudian sudah kita buktikan datang waktunya, lalu kita terima dengan lapang, maka orang Arab merubah dari tarhib menjadi marhaban. Ya? Alhamdulillah. Dari tarhib menjadi apa? Marhaban. Jadi ada rahaba, ada tarhib, ada marhaban. Rahaba itu kata dasarnya, ya. Rahaba kata dasarnya. Kemudian yang kedua, ada rahaba. Prosesnya yang dilakukan dengan kesungguhan itu disebut dengan tarhib. Jadi ada orang yang baru rahaba saja, ada orang yang sudah tarhib. Kalau yang baru rahaba saja, hati lapang, hati lapang. Tapi kalau yang tarhib, dia siapkan dari sekarang. Lapangkan hatinya, dilatih dengan banyak menunaikan siyam sunnah dan seterusnya, ya. Baik. Karena itu nanti di antara tarhib Ramadan ditunjukkan oleh lagi-lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang sudah tarhib itu sejak masuk bulan Sya'ban, lihat kata Aisyah, Al-Bukhari bab siyam nomor hadis yang ke-8. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan siyam sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi sejak Sya'ban pun dia sudah banyak melatih dirinya dengan puasa sunnah, menyiapkan dirinya untuk masuk di Ramadan. Karena kalau sudah dia biasakan akan semakin biasa nanti. Itu tarhib namanya. Jadi bukan sekedar ya saya tarhib. Apalagi bikin acara tarhib Ramadan, isinya makan-makan, ya nggak sesuai. Oke? Nah, ini yang dimaksudkan. Atau hadis Nabi SAW bukan hanya itu. Hadis Nabi SAW, perhatikan, At-Tirmidzi nomor hadis 665. At-Tirmidzi nomor hadis 665. Apa yang disampaikan di situ? Beliau ini atau orang yang tarhib ini itu selalu memperbanyak doanya bahkan sampai di penghujung Sya'ban. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukam Allah. Kenapa tidak ada yang nyambung? Belum hafal doanya? Bukankah sudah saya tulis ini? Baik. Itu diperbanyak doa itu, Bu, Pak. Karena kita belum tentu tahu sampai tidak ke bulan Ramadan. Jangan-jangan pulang dari sini ada yang wafat. Mungkin. Bisa saya duluan? Bisa Ibu duluan? Pak Ketua DKM jangan, karena belum umroh kita. Baik, ya. Bisa itu bisa terjadi. Karena itu diperbanyak doa kepada Allah, minta, hati-hati ya. Nanti ada 2 doa, hadisnya itu mungkar. Dan itu yang sering dibaca, itu yang keliru. Contoh, hadisnya 1 tercantum dalam Sunan Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 3225. Kalau saya bacakan ini pasti dilanjutkan ini, lancar ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ibu senang ya hadis dhaif dihafal, yang sunnah ditinggalkan. Baik ya. Itu mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka melakukan perbuatan maksiat sehingga hadisnya harus diingkari, tidak bisa dijadikan dalil dalam agama. Ada hadis yang mirip-mirip lagi, satu lagi. Itu terdapat di Musnad Ahmad, Musnad pertama, Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Ini mirip, ujungnya saja yang beda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ketahuilah yang meriwayatkan hadis itu kedua-duanya orangnya sama. Dari Ziyad An-Numairi. Siapa Ziyad An-Numairi itu? Orang yang suka bercerita hadis tapi orang yang suka melakukan perilaku maksiat. Jelas ya? Maka disebut hadisnya mungkar, harus diingkari, tidak boleh diterima. Bapak ini senang hadis-hadis yang kalau nggak mungkar matruk. Kalau nggak matruk palsu, gitu kan? Coba.
Pernah dengar hadis ini? Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itqu minan nar. Hadis itu matruk, semi palsu. Pernah dengar hadis ini? Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pernah? Itu hadis palsu. Baik ya. Nah, kembali ke sini. Jadi banyak berdoa karena rumus dalam ibadah. Kalau kita niatkan, rencanakan, turun pahala 1. Jadi kalau ibu bapak ingin berbuat baik, itu sudah dicatat 1. Kalau dilakukan, tambah 1. Maksiat tidak, direncanakan belum ditulis, dilakukan baru tertulis 1. Karena itu, kenapa diminta banyak berdoa? Mohon maaf, kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Mudah-mudahan dengan seringnya berdoa, keinginan kuat, walaupun tidak sampai ke Ramadan, pahala Ramadan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu maksudnya. Oke? Baik. Marhaban, kita akan cepat. Ini kesungguhannya, kalau sudah datang, kemudian kita sambut, kita tunjukkan keseriusan kita, maka ungkapannya dirubah menjadi marhaban. Karena itu jangan heran kalau kita bertamu pada orang Arab, ketika datang mereka katakan marhaban. Marhaban itu punya 2 makna. Artinya, saya senang dengan kedatangan antum. Yang kedua, silahkan apa saja yang bisa dilakukan, saya berikan sepanjang saya bisa. Itu maksudnya. Hati saya sudah luas, sudah lapang, saya senang dengan kedatangan antum. Apa yang bisa saya berikan, insya Allah saya berikan. Karena itu sahabat hebatnya, Pak. Perhatikan ya, karena itu dipuji oleh Al-Quran, tidak akan ada lagi generasi seperti mereka. Tidak akan lagi ada generasi seperti mereka. Subhanallah, tidak ada rasa iri dengki. Lihat hebatnya. Bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab sebagiannya. Apa di antara amalannya? Perhatikan ya. Jadi kalau antum belum bisa amalan seperti ini, jangan sekali-kali mencela sahabat. Jangan sekali-kali mencela sahabat. Saya paling tidak suka dengan orang yang sedikit ilmunya, sudah tidak punya ilmu, senang sekali mencelanya. Perhatikan, Nabi marah kalau disebutkan sahabat lebih jelek-jelekan, bahkan ada yang menjelekkan Abu Bakar, mukanya langsung merah Rasulullah. Sahabat itu, di antara kemuliaannya, kalau bapak menyebutkan apa yang dimilikinya, itu langsung dilepas, diberikan. Subhanallah. Bagus benar baju antum, dilepas, berikan. Sulit dilakukannya. Kalau ada yang ingin menandingi, silakan. Saya sampaikan sekarang. Pak Haji, bagus benar mobilnya. Susah itu. Susah. Paling sulit. Karena itu, kebaikan itu yang disebutkan. Kebaikan seseorang yang langsung diberikan, dalam bahasa Arab itu birrun sifatnya. Birrun. Kalau sudah melekat dalam dirinya, baru disebut mabrurun. Ada ayat di surah Ali Imran 93. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun itu sulit didapatkan sebelum bisa menginfakkan apa yang paling kita sukai. Apa yang paling kita cintai. Nah, itu yang paling susah. Ya, subhanallah. Yuk kita teruskan dulu. Nah, jadi poin ini yang ingin saya sampaikan, kalau kita katakan tarhib, siapkan dari sekarang. Sunnah Nabinya menyiapkan dari sejak Sya'ban. Siapkan dari sekarang 3 hal. Singkatnya 3 hal. Satu, memperbanyak doa agar disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat iman. Memperbanyak doa agar disampaikan pada bulan Ramadan dengan keadaan sehat dan kuat iman. Nanti di akhir saja saya tuliskan doanya supaya tidak lama kita. Yang kedua, berlatih memperbanyak siyam sunnah. Berlatih memperbanyak siyam sunnah. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga, merencanakan amalan Ramadan yang nanti akan dilakukan. Merencanakan amalan Ramadan yang nanti akan dilakukan. Baik. Hadisnya kalau mau dicatat, Al-Bukhari nomor hadis 1803. Itu untuk dalil yang terakhir. Al-Bukhari nomor hadis 1803 dari Ibnu Abbas. Lagi-lagi Ibnu Abbas. Anak kecil usia 5-6 tahun sudah banyak meriwayatkan hadis. Anak kita usia 8 tahun masih senang main video game. Al-Bukhari nomor hadis 1803. Ada 3 amalan yang harus disiapkan. Awas ya, hati-hati. 1, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah di sini ada kajiannya. Interaksi dengan Al-Quran. Dan Ramadan itu bulan Quran. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sekarang jangan khatam ya, karena tidak ada hadisnya kita meminta menghatamkan banyak Quran. Tidak. Yang ada, memperbanyak bacaan Quran yang baik.
Jadi yang diinginkan oleh hadisnya itu yang benar, bacaan yang benar, bukan banyak menghatamkannya. Antum khatam 10 kali, tapi salah semua, itu lebih bagus hafal 1 juz, tapi bacaannya benar semua. Pasti? Kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri. Silahkan direncanakan dari sekarang, dibuat tabelnya. Nanti awal-awal Ramadan saya berikan bagaimana cara yang tepatnya. Di tarhib kesimpulannya, kalau disebutkan tarhib, artinya kita harus sudah serius menyiapkan dari sekarang. Lapangkan hati kita, luaskan jiwa kita, kemudian tunjukkan keseriusan itu memperbanyak doa. Yang kedua, perbanyak siyam sunnah. Yang ketiga, siapkan rencana.